Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas penilaian akhir semester 2 dari buku PH yang ditulis oleh Basuki Setiawan dan diterbitkan oleh Pustaka Persada halaman 120. Nah, tapi ini enggak 1 sampai 30 ya. Bu Sabila ambil beberapa nomor yang menurut murid Bu Sabila itu agak sulit, mungkin bukan agak sulit tapi lupa cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, ini kita mulai dengan nomor 4. Itu ada soal bentuk persen dari 19/20. Nah, 19/20 jika diubah ke persen, ingat kalau persen itu harus diubah ke per 100, jadi harus dikali dengan 5 semuanya, pembilang dan penyebutnya juga harus dikali 5. Nah, ini 19 kali 5 95 ya. 5 kali 9 45, 4 taruh atas, 5 kali 1 5 tambah 4 9, 20 kali 5 100. Jadi ini sama dengan 95%. Gini. Berarti jawabannya adalah D. Selanjutnya kita bahas nomor 6 tentang taksiran. Jadi ada soal setelah terlebih dahulu dibulatkan ke bentuk satuan, maka taksiran dari 12,7 dikali 10,3 sama dengan berapa? Nah, kalau soal tentang taksiran, soalnya harus diubah dulu ke bentuk yang paling sederhana, tidak dikalikan dulu baru diubah, tapi harus diubah dulu nih ke bentuk sederhananya. Kalau 12,7 taksirannya adalah 13, karena ini lebih dari 5 ya, nambah 1 dikali, karena ini kan satuan ya, ini satuannya di sini, di belakang, di depan koma. 10,3 karena ini di bawah 5, jadi nilainya tetap tidak bisa menambah nilai ke angka depannya, jadi tetap 10. Jadi 13 kali 10 130. Jawabannya berarti D lagi. Lanjut kita ke nomor 9. Di nomor 9 ini ada KPK dan FPB dari 24 dan 40 dalam bentuk faktor sahih prima berturut-turut adalah. Nah, caranya penyelesaian seperti ini. 24 dan 40. Kalian bisa pakai pohon ya, atau kalian bisa pakai garis-garis gini. Kalau Bu Sabila nyamannya di garis-garis seperti ini. Nah, kita mulai faktor angka prima paling terkecil 2 ya. Karena 24 dan 40 bisa dibagi dengan angka 2. Nah, 24 dibagi 2 berarti 12, 40 dibagi 2 20. Masih bisa dibagi 2 ya. Kita kasih lagi angka 2, 12 bagi 2 6, 20 bagi 2 10. 6 dan 10 masih bisa dibagi 2 ya. 2 lagi kasih, 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Nah, angka 3 sama 5 ini sudah tidak bisa dibagi 2. Kita mulai dari angka kecil, 3 ini 1 seret. Sorry 3 bagi 3 1. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, kita kasih tangga 5, kita kasih tanda nih, terus 5 1 kalau tidak bisa dibagi 5 maka dikasih tanda. Nah, kemudian kita lihat nih, yang tidak ada tandanya, tidak ada tangganya, maka itu adalah KPK nih, KPK, FPB sorry, yang tidak ada tangganya berarti dia FPB. Nah, ini FPB nya. KPK nya yang mana? KPK ini semuanya angka yang bisa
membagi bilangan 24 dan 40. Ini KPK-nya. Ini FPB, ini KPK. Jadi kalau diurutkan berturut-turut, KPK-nya dulu ya. KPK-nya 2 kali 2 kali 2, 2. Ini KPK dulu ya, kita tulis KPK. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kalau disederhanakan berarti 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sedangkan FPB-nya adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Ada di mana nih? Oh, ada di D. Ini kita bahas nomor 10 ya. Ruli berenang setiap 4 hari sekali. Sedangkan Irfan berenang setiap 6 hari sekali. Mereka berenang di kolam renang yang sama. Jika pertemuan terakhir keduanya pada tanggal 4 Januari, pertemuan mereka berikutnya akan terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa? Nah, balik kalau pertanyaan seperti ini mencari KPK. Kalau mencari berapa menit sekali atau kapan bersamaan lagi, kapan bertemu lagi, itu mencari KPK. Ingat kuncinya ya. Nah, tadi ada angka 4 dan angka 6, kita cari KPK-nya menggunakan bantuan garis. Ini bisa dibagi dengan angka 2. Kita mulai dengan faktorisasi kita mulai dengan angka prima, bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. Nih, 2 bagi 2, 1, 3 nggak bisa dibagi 2 ya, pakai tangga. Nah, 3, seret. 1 nggak bisa dibagi 3, kasih tangga, 3 bagi 3, 1. Kalau KPK semuanya dikali, 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Berarti 12 hari lagi mereka akan bertemu. Nah, tadi kan 4 Januari. Tinggal ditambah 12, jadi pertemuan kedua, ini pertemuan pertama ya, 4 Januari, pertemuan keduanya adalah 4 tambah 12, 16 Januari. Jadi jawabannya adalah B, 16 Januari. Selanjutnya kita bahas nomor 11. Di sini ada soal, untuk acara ulang tahun Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Kantong paling banyak yang diperlukan Citra adalah, nah berarti kalau jumlah sama banyak berarti mencari FPB ya. Ingat ya, ketika ada soal cerita lalu ada kata kunci sama banyak, terbagi habis, terbanyak, sama rata, itu menggunakan FPB. Tapi kalau berapa X menit atau bersamaan, ada kata-kata itu ya, biasanya misal ada motor A dengan motor B, lampunya menyala sekian menit sekali, lampu B sekian menit sekali, kapan mereka akan bersamaan, lampunya menyala bersamaan. Nah, itu menggunakan KPK. Tapi kalau ada membagi habis, terbagi habis, sama banyak, sama rata, paling banyak, terbanyak, itu menggunakan FPB. Insya Allah bisa ya. Yuk sekarang kita lanjut bahas penyelesaiannya nomor 11. Karena nomor 11 ini ditanya ada kata kunci sama banyak, maka menggunakan FPB. Seperti biasa kita menggunakan bilangan prima yang paling terkecil yaitu angka 2. Sebenarnya untuk mempermudah kita ya, kenapa kok yang terkecil dulu. Tapi kalau kalian mau membagi langsung tanpa, misalnya langsung 90-60 nih bisa
dibagi 3, bisa dibagi 5, itu nggak apa-apa ya. Yang penting pakai angka prima, pakai bilangan prima. Kok angka? Pakai bilangan prima. Nah, 90 bagi 2 berapa? 45. 60 bagi 2 30. Ini bisa dibagi dengan 3 ya. 45 dibagi 3 15. 30 bagi 3 10. 15 bagi 10 bisa dibagi dengan angka 5. 15 bagi 5 3. 10 bagi 5 2. Nah, ini yang terkecil adalah 2 bagi 2 1, 3 bagi 2 nggak bisa, kasih tangga di sini, tangga ya, tangga. Nah, tinggal angka 3 kita bagi, 3 bagi 3 1 tidak bisa bagi 2, kita beri tanda. Nah, FPB nya ingat, FPB adalah ini di apa namanya ini ya. Nah, bisa bilang bantuan garis aja kali ya. Ini tidak ada tangganya, berarti cuma ada 2, 3, dan 5 nih. Berarti berapa FPB nya? 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. Oke, berapa nih? Mana jawabannya? Yaitu C. Selanjutnya kita bahas nomor 18. 18 ini ada luas sebuah persegi. Nah, persegi nih ya, persegi. Berarti luas persegi adalah sisi kali sisi yang memiliki keliling 28 cm. Berarti luasnya berapa ya? Yuk kita hitung sama-sama. Diketahui keliling persegi adalah 28 cm. Luasnya berapa? Nah, karena luas persegi ini sisi kali sisi, sedangkan keliling itu rumusnya 4 kali sisi, atau 4 kali sisi ya, tapi simbolnya titik. Berarti untuk mencari sisi persegi adalah 28 keliling dibagi 4. Ini 28 ini sudah diketahui di soal ya. 28 bagi 4 berapa? 7. Berarti sisinya persegi itu adalah 7 cm. Nah, tinggal dimasukkan saja ke sini. 7 kali 7 sama dengan 49 cm persegi. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 19. 19 ini ada luas segitiga samping adalah, ini ada tingginya 6 cm dan alasnya 13 cm. Ingat, luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 13. Tingginya berapa? 6 cm dibagi 2. 13 kali 6 berapa? 6 kali 3 18. 8, 1 taruh di atas. 6 kali 1 6 tambah 1 78 dibagi 2. 78 dibagi 2 adalah 39 cm persegi. Set. Nah, berarti C. Selanjutnya nomor 29. Di situ ada segitiga. Ada sudutnya ya, ada 35 derajat, ada 115 derajat. Lalu ada sudut C. Ini sudut C ya. Sudut Q, sudut C, yang benar yang mana? Sama aja, kita cuma nyari sudut yang ini nih. Berapa nih? Nah, ingat, jumlah sudut segitiga itu pasti 180 derajat. Itu sudah rumus ya. Jadi kalau hanya mencari satu sisi, kalian tinggal menjumlahkan dua sudut yang ada, lalu kemudian
dikurangi 180 derajat. Ayo kita coba ya. Nih, tadi yang paling jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. 180 derajat. Dikurangi dalam kurung, buka kurung, ada 35 derajat. 35 derajat ditambah 115 derajat. Kok ditambah, Bu? Iya, kan kita mau mencari ini. Ya kan? Tutup kurung, mencari sudut Ki. Jadi kita jumlahkan dulu nih sudut yang ada, kemudian dikurangi dengan jumlah keseluruhan. Paham ya? Nah, yuk 180 derajat dikurangi 35 tambah 115 berapa nih? 150 dikurangi 150 derajat berarti 30 derajat. Berarti pilihannya adalah D. Oke, sekarang kita cari tahu nih nomor 30. Diketahui sebuah jajar genjang PQRS dengan besar sudut P dan sudut R adalah 75 derajat, sedangkan besar sudut Q adalah titik-titik. Nah, kalau jajarnya seperti ini ya. Nah, kalau sebelumnya itu segitiga, pasti jumlah sudut keseluruhan adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau segi 4 termasuk jajar genjang, semua yang memiliki segi 4 berarti 360 derajat. Kenapa? Karena segi 4 itu adalah bentuk dari dua segitiga yang disusun. Betul ya? Segi 4 manapun bentuknya dan yang bentuknya segi 4 ini pasti jumlahnya 360 derajat. Nah, kalau yang berhadapan itu pasti sudutnya sama besar. Nah, kenapa kok 75 derajat di sini? Karena sudut ini adalah sudut lancip, sedangkan sudut di lainnya adalah sudut tumpul. Berarti sudut ini lebih dari 90 derajat ya. Nah, yuk sekarang kita hitung sama-sama. Kita cari sudut Q-nya ya, sudut QR sama dengan jumlah keseluruhan 360 derajat, jumlah sudut keseluruhan dari segi 4 360 derajat. Ini sudah paten, sudah pasti, harus diingat, tidak bisa diubah. Dikurangi yang diketahui tadi adalah sudut PQRS, yaitu 75 kali 2 ya kan, 2 75-nya ya kan. Dikurangi sudut 75 derajat ditambah 75 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 75 tambah 75 berapa? 150 derajat. Berapa? 360 derajat dikurangi 150 derajat 210 derajat. Ini sudut QR ya. Nah, karena ditanyakan sudut Q-nya dan sudut Q dan sudut R ini besarnya sama besar. Ingat ya, jadinya seperti ini ya kan? Nih sama besar, maka tinggal dibagi saja. Maka tinggal dibagi dua, yaitu 210 derajat dibagi 2 adalah 105 derajat. Ini sudut Q atau sudut R. Masing-masing sudutnya berarti adalah 105 derajat. Berarti di mana nih? Yang mana jawabannya? Adalah C. Selesai deh.